Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua tim dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Teman yang pertama itu saya sendiri dengan nama Nurullah Dania dengan NIM 21090160009. Di sini saya juga menjadi pemateri pertama. Selanjutnya anggota kelompok saya yaitu Zeka Kirani Azhara dengan NIM 2109016002013 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya yaitu Amelia Kalista Putri Ikhlas dengan NIM 21091602012 selaku pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu Zeti Serli dengan NIM 21091602010 selaku pemateri keempat. Dan yang terakhir yaitu Nirma Putri Sari dengan NIM 21091602011 sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan barang dalam proses awal periode. Dengan berproduksinya suatu pabrik secara berkelanjutan dari satu periode ke periode berikutnya melalui departemen produksi, biasanya terdapat unit-unit barang atau produk yang belum selesai atau yang masih dalam proses pada akhir periode. Unit yang masih belum selesai pada akhir periode ini otomatis akan menjadi unit dalam proses pada awal periode berikutnya. Sebagai contoh, persediaan barang dalam proses pada akhir bulan Januari atau 31 Januari akan menjadi barang dalam proses pada awal bulan Februari atau 1 Februari. Hal ini berarti bahwa unit yang masih dalam proses pada sebuah departemen produksi pada akhir bulan Januari akan memerlukan proses penyelesaian lebih lanjut di bulan Februari. Oleh karena itu, biaya dari unit dalam proses awal periode dan biaya yang dibebankan selama periode berjalan keseluruhannya merupakan biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap departemen produksi. Sehubungan dengan penentuan harga pokok per unit dari produk yang telah selesai dalam suatu departemen, terdapat permasalahan akuntansi dengan adanya persediaan barang dalam proses awal periode mengenai apakah nilai persediaan awal tersebut akan digabung dengan biaya produksi periode berjalan atau akan dihitung secara terpisah sebagai produk yang selesai yang berasal dari biaya dari periode yang sebelumnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi kedua yaitu metode akuntansi harga proses. Terdapat dua metode akuntansi untuk penentuan harga pokok yang biasanya diterapkan terhadap biaya dari persediaan barang dalam proses pada awal periode. Yang pertama, rata-rata tertimbang. Dalam metode rata-rata persediaan berdasarkan pada rata dan biaya barang yang tersedia selama satu periode. Yang kedua, first in first out atau FIFO. Menurut metode FIFO, barang yang pertama dibeli akan menjadi barang pertama yang digunakan atau dijual, sehingga barang yang dibeli paling terakhir akan menjadi nilai persediaan di akhir periode. Soal latihan. Pada awal periode terdapat persediaan bahan baku sebanyak 100 kg yang harga pokoknya Rp1.000 per kilogram. Dalam periode tersebut terjadi pembelian bahan baku sebanyak 400 kg dengan harga Rp1.200 per kilogram. Jika pada akhir periode ternyata diketahui jumlah bahan baku yang dipakai sebanyak 250 kg, timbul masalah harga pokok yang mana yang akan digunakan untuk menghargai bahan baku yang dipakai tersebut. Dari contoh tersebut, harga pokok mana yang digunakan untuk menentukan harga bahan baku? Jawab. Penggunaan metode masuk pertama keluar pertama. Persediaan BB awal 100 kg dikali Rp1.000 sama dengan Rp100.000. Pembelian BB selama periode 4000 kg dikali Rp1.200 sama dengan Rp480.000. Jumlah BB yang tersedia untuk dipakai Rp580.000. Harga pokok bahan baku yang dipakai selama periode yang ditentukan atas dasar metode MPKP adalah 100 kg dikali Rp1.000 sama dengan Rp100.000. 150 kg dikali Rp1.200 sama dengan Rp180.000. Persediaan bahan baku pada akhir
periode adalah Rp580.000 dikurang Rp280.000 sama dengan Rp300.000. Suatu industri perabot rumah tangga memperkirakan biaya-biaya berikut untuk tahun yang akan datang. Bahan baku dan bahan pembantu 18 juta rupiah, upah langsung 30 juta rupiah, biaya pabrik asing tak langsung 3.600.000 rupiah. Tetapkan tarif tambahan untuk biaya pabrik asing tak langsung bila mana tambahan tersebut dinyatakan sebagai persentase dari jumlah bahan-bahan langsung, persentase dari jumlah biaya upah langsung, persentase dari jumlah biaya-biaya langsung. Pemecahan tambahan biaya produksi tak langsung dinyatakan sebagai persentase dari jumlah bahan-bahan langsung 3.600.000 per 18 juta dikali 100% sama dengan 20%. Persentase dari jumlah biaya upah langsung 3.600.000 dikali per 30 juta dikali 100% sama dengan 12%. Persentase dari jumlah biaya langsung 36 juta per 18 juta ditambah 30 juta kali 100% sama dengan 71 per 2%. Perhatikan bahwa dalam menghitung persentase tambahan biaya produksi tak langsung, kita gunakan rumus biaya produksi tak langsung per dasar perhitungan tambahan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. 3. Perbedaan metode akuntansi harga pokok proses. Perbedaan metode akuntansi persediaan yang diterapkan dalam perusahaan akan mempengaruhi nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba bersih perusahaan. Dalam kondisi harga yang semakin meningkat, metode FIFO akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang tinggi dan harga pokok penjualan yang rendah, sedangkan metode rata-rata tertimbang akan menghasilkan nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba bersih yang nilainya berada di antara metode FIFO dan metode LIFO. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu laporan biaya produksi satu departemen. Laporan biaya produksi yang diolah dalam satu departemen adalah untuk dapat memahami perhitungan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses. Sistem pembebanan biaya atau pengumpulan biaya produksi yang akan digunakan oleh perusahaan manufaktur ditentukan oleh sifat atau karakteristik kegiatan produksinya. Harga pokok produk untuk pengelolaan produk atas dasar pesanan yang hanya menggunakan satu departemen produksi dihitung pada saat pesanan di departemen yang bersangkutan selesai dikerjakan. Karakteristik proses pengelolaan produk menggunakan metode harga pokok pesanan. Yang pertama adalah proses pengelolaan produk tidak kontinu atau terputus-putus. Yang kedua, bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi pemesanan. Dan yang ketiga adalah produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Dalam penentuan biaya proses, semua biaya yang dibebankan ke departemen produksi dapat diikhtisarkan dalam laporan biaya produksi untuk masing-masing departemen. Menurut Bustami 2013, laporan biaya produksi setiap departemen memiliki format yang beragam, dengan informasi yang menunjukkan yang pertama, schedule kuantitas, membuat informasi produk proses awal, produk masuk proses pada periode bersangkutan, produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya, atau gudang produk dalam proses akhir, produk hilang, produk rusak, dan produk cacat. Yang kedua, biaya dibebankan, memuat informasi biaya produk dalam proses awal, biaya yang dibebankan dari departemen sebelumnya, biaya dibebankan periode yang bersangkutan, unit ekuivalensi, dan biaya per unit masing-masing elemen biaya. Yang ketiga, pertanggungjawaban biaya, memuat informasi biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang, biaya produk yang hilang akhir proses, biaya produk rusak, biaya produk cacat, biaya yang telah diserap produk dalam proses. Mungkin itu saja penjelasan saya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kelima. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu laporan biaya produksi dua departemen. Biaya produksi menurut Sumarso 1996-295 adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode.
Biaya bahan baku langsung atau BB merupakan biaya yang kita keluarkan sebagai semua jenis bahan yang membentuk bagian dan dalam pemakaiannya bias dirasakan dan sangat signifikan dalam bahan yang telah terjadi. Biaya tenaga kerja langsung. Menurut Supriyono 1999-20, biaya tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik yang dimanfaatkannya dalam didefinisikan atau diikuti jejaknya pada produk yang dihasilkan perusahaan. Biaya overhead pabrik. Menurut Supriyono 1999-21 adalah produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang elemennya digolongkan ke dalam biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktivitas tetap, asuransi dan biaya overhead lain. Ada pun soal latihan, yaitu pada awal periode terdapat persediaan bahan baku sebanyak 100 kg yang harganya pokoknya sebanyak 1000 per kilogram. Dalam periode tersebut terjadi pembelian bahan baku sebanyak 400 kg dengan harga 1.200 per kilogram. Jika pada akhir periode tersebut terjadi jumlah bahan baku yang dipakai sebanyak 250 kg, yang timbul masalah harga pokok yang mana yang akan digunakan untuk menghargai bahan baku yang dipakai tersebut. Dari contoh tersebut, harga pokok mana yang digunakan untuk menentukan bahan baku? Nah, jawabannya yaitu penggunaan metode masuk pertama keluar pertama, yaitu persediaan BB awal sebanyak 100 kg dikali 1000, yaitu 100.000. Pembelian BB selama periode 4.000 kg dikali 1.200, yaitu 480.000. Jumlah BB yang tersedia untuk dipakai sebanyak 580.000. Harga pokok bahan baku yang dipakai selama periode yang ditentukan atas dasar metode MPKP adalah 100 dikali 1000 sama dengan 100.000 dan 150 dikali 1.200 sama dengan 180.000, yaitu totalnya 280.000. Persediaan bahan baku pada akhir periode adalah 280.000 yaitu dikurang 280.000, yaitu 300. Nah, suatu produksi perabot rumah tangga memperkirakan biaya yang berikut untuk tahun yang akan datang. Bahan baku membentuk 18.000, upah langsung 30.000, biaya pabrik asli itu 3.600.000. Suatu produksi perabot rumah tangga memperkirakan biaya yang berikut untuk tahun yang akan datang. Bahan baku atau dan bahan pembantu 18 juta, biaya pabrik asli tak langsung yaitu 3.600.000. Tetaplah tarif tambah untuk biaya pabrik asli tak langsung bila mana tambahan tersebut dinyatakan sebagai presentasi dari jumlah bahan-bahan langsung, presentasi dari biaya upah langsung, presentasi jumlah biaya-biaya langsung. Pemecahan tambahan biaya produksi tak langsung dinyatakan sebagai presentasi dari jumlah bahan-bahan langsung 3.600.000 atau per 18 juta dikali 100% sama dengan 20%. Presentasi dari jumlah biaya upah langsung 3.600.000 per 3 juta dikali 100% sama dengan 12%. Presentasi dari jumlah biaya langsung 36 juta per 18 juta ditambah 30 juta dikali 100%, yaitu 71 per 2%. Perhatikan bahwa penghitungan persentase tambahan biaya produksi tak langsung kita gunakan rumus biaya produksi tak langsung atau dasar perhitungan tambahan. Nah, itulah dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.